Perkenalkan, saya Yulia Arya Mesa dengan NIM 180255106 dari Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktekkan cara melakukan teknik radiografi intraoral, yaitu periapikal dengan teknik dissecting dan paralel pada gigi posterior rangka atas. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas preklinik radiologi. Dan pada preklinik kali ini saya dibimbing oleh Dr. Gigi Igusti Agung Sri Pratnyani M. Biomed. Jadi teknik dissecting angle merupakan teknik yang lebih sering digunakan dalam praktik kedokteran gigi karena memiliki kemampuan adaptasi pasien yang lebih baik. Keuntungan dari teknik ini yaitu dapat dilakukan tanpa film holder dan posisinya cukup nyaman untuk pasien. Namun kerugian dari teknik ini yaitu sering terjadi distorsi dan masalah angulasi. Teknik ini memerlukan ketelitian dan kepekaan operator. Jika sudut dissecting tidak benar, perpanjangan dan pemendekan dapat terjadi. Teknik dissecting ini dicapai dengan menempatkan reseptor sedekat mungkin dengan gigi dan meletakkan film sepanjang permukaan palatal gigi. Kemudian sinar X diarahkan tegak lurus dengan garis imajiner yang membagi sudut yang dibentuk oleh aksis panjang gigi dan bidang film. Sedangkan teknik paralel ini merupakan teknik yang digunakan untuk pengambilan gambar gigi untuk mengurangi distorsi pada gambar yang akan dihasilkan. Keuntungan dari teknik ini yaitu tanpa distorsi, lalu gambar yang dihasilkan itu sangat representatif dengan gigi sesungguhnya dan mempunyai validitas yang tinggi. Namun kekurangan dari teknik ini yaitu sulit untuk meletakkan film holder, terutama pada pasien anak-anak dan pasien yang memiliki mulut yang kecil. Kemudian pemakaian film holder itu lebih sering mengenai jaringan sekitarnya, sehingga pasien itu lebih sering merasa tidak nyaman. Yang terakhir, memposisikan film holder pada gigi molar 3 itu sangat sulit dilakukan. Teknik paralel itu dicapai dengan menempatkan film sejajar dengan aksis panjang gigi. Kemudian film holder itu digunakan untuk menjaga kesejajaran dari film dan juga aksis panjang gigi. Pemusatan sinar X diarahkan sejajar terhadap gigi dan film. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Perkenalkan, saya Julia selaku operator radiografi itu pagi ini. Sebelumnya, apakah saya bisa meminta surat rujukannya? Terima kasih. Silakan duduk dulu ya, Bu. Saya ingin memastikan kembali untuk namanya Kristi, kalau umurnya 25 tahun, jenis kelaminnya perempuan dan alamatnya di Gresik. Apakah sudah benar, Bu? Iya, sudah benar. Baik, jadi foto radiografi kali ini sesuai dengan surat rujukannya yang diberikan tadi, yaitu untuk mengambil gambar radiografi intraoral periapikal dengan teknik dissecting dan paralel pada gigi posterior rangka atas itu. Mungkin nanti akan ada efek sampingnya, namun sebagai tindakan preventif saya akan memberikan Ibu apron untuk mengurangi dosis paparan sinar yang akan Ibu dapat. Lalu sebelum saya mulai, saya meminta tolong Ibu untuk membaca inform konsen ini, lalu juga menandatangani inform konsennya. Kemudian jangan lupa Ibu untuk melepas kalung, kanting, gelang, dan jam tangan karena barang-barang tersebut itu dapat mempengaruhi hasil radiografinya itu. Baik. Persiapan pasien pertama melepas barang-barang yang bisa mempengaruhi hasil radiografi seperti cincin, jam tangan, kalung, anting, kacamata, gigi tiruan, dan gelang. Kemudian gunakan apron atau pelindung radiasi. Persiapkan alat yang dibutuhkan yaitu dental film, cone, dan film holder. Kemudian gunakan apron atau pelindung radiasi. Jangan lupa gunakan masker dan handscoon. Arahkan pasien pandangan lurus ke depan, lalu atur posisi pasien. Karena untuk kalangan atas, maka garis tragusalanasi harus sejajar dengan lantai. Lalu posisi film untuk gigi posterior yaitu horizontal. Letakkan film 2 mm dari oklusal mengarah ke arah sinar datang.
Instruksikan pasien menekan film dengan jari telunjuk di daerah servikal mahkota gigi. Arahkan kondus sinar X tegak lurus dengan garis imajiner antara sumbu gigi dan sumbu film. Atur jarak kondus sinar X terhadap objek sejauh kurang lebih 200 hingga 400 mm. Atur sudut horizontal dan vertikal dari kondus sinar X sesuai dengan indikasi, yaitu vertikal 30 derajat dan horizontal 90 derajat. Instruksikan pasien untuk tidak bergerak selama proses penyinaran. Atur KVP, MA, timer pada panel kontrol sesuai regio dan indikasi. Operator keluar ruangan atau di balik tabir BB dan menekan tombol penyinaran atau exposure. Pastikan tanda penyinaran sampai dengan selesai. Kemudian operator masuk kembali ke dalam ruangan, lalu keluarkan film dari mulut pasien dan dibersihkan dari saliva. Lepaskan baju pelindung radiasi atau apron pasien. Ucapkan terima kasih dan instruksikan pasien untuk menunggu di ruang tunggu. Kemudian operator melepaskan masker dan handscoon, lalu buang ke tempat sampah infeksius. Kemudian operator juga melepaskan apron dan letakkan pada tempatnya. Arahkan pasien pandangan lurus ke depan. Posisi film untuk gigi posterior yaitu horizontal. Masukkan film dan holder ke dalam mulut dan diposisikan cukup posterior. Posisikan sesuai dengan palatum. Lalu, pasien diminta untuk menggigit secara perlahan. Posisikan tabung sinar X sesuai dengan film holder. Instruksikan pasien untuk tidak bergerak selama proses penyinaran. Atur KVP, MA, timer pada panel kontrol sesuai regio dan indikasi. Operator keluar ruangan atau di balik tabir BB dan menekan tombol penyinaran atau exposure. Pastikan tanda penyinaran sampai dengan selesai. Operator masuk kembali ke dalam ruangan, keluarkan film dari mulut pasien dan dibersihkan dari saliva. Lepaskan baju pelindung radiasi atau apron pasien. Lalu, ucapkan terima kasih dan instruksikan pasien untuk menunggu di ruang tunggu. Operator melepaskan masker dan sarung tangan atau handscoon, lalu buang ke tempat sampah infeksius. Operator juga melepaskan apron dan letakkan pada tempatnya. Pertama, pastikan operator memakai masker dan sarung tangan. Kemudian, matikan lampu pijar kamar gelap dan hidupkan safe light. Lalu, buka pembungkus film dan jepit film pada hanger. Kemudian, masukkan film pada cairan developer sampai dengan kekontrasan terlihat jelas. Dapat dibedakan bagian film yang terekspos dan tidak terekspos. Lama pencelupan sekitar 10 hingga 20 detik. Lalu, cuci film dengan air yang mengalir. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan cairan developer. Kemudian, masukkan film ke dalam cairan fixer sampai dengan kontras, detail, dan ketajaman terlihat jelas. Pencelupan sekitar 30 hingga 60 detik. Lalu, cuci film kembali dengan air mengalir yang bertujuan untuk menghilangkan cairan fixer. Terakhir, keringkan film.